Siapa yang menyelimuti dengan kasih? Ikutilah terus pembacaan Sekolah Sabat hari ini. Tapi sebelumnya, marilah kita ikuti lagu yang berjudul Karena Demikian Besar Kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Jumat 5 Juni 2026. Pendalaman. Alkitab sering menggunakan metafora pertanian untuk menggambarkan kondisi rohani kita. Hosea 10 ayat 12 adalah salah satu contohnya yang merangkum apa yang telah kita bahas pekan ini. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Kita menabur, menuai, menggemburkan tanah yang keras dan mencari Allah agar kita bisa mendekat kepadanya. Tanah hati kita harus disiapkan dan siap untuk menerima hujan Roh Kudus. Allah dapat memberi kita keinginan untuk mempersiapkan tanah, tetapi pada akhirnya hubungan dengan Allah adalah sebuah kemitraan. Kita harus menoleh kepadanya, meraihnya, dan melekat padanya. Lalu Dia akan bekerja di dalam kita untuk melakukan sisanya. Salah satu contoh yang sangat baik tentang apa artinya melekat kepada Allah dapat ditemukan dalam ayat ini. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ulangan 4 ayat 3-4. Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Pertama, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Matius 6 ayat 13. Yesus secara khusus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa seperti ini. Namun, apakah kita tetap memelihara pola pikir ini dalam doa-doa harian kita? Seberapa sering Anda berdoa untuk perlindungan terhadap pencobaan dan dosa? Kedua, bagaimana Anda akan menjelaskan hadiah yang begitu berharga, yaitu jubah kebenaran Kristus, kepada seseorang yang belum percaya atau seorang yang baru mengenal iman Kristen? Ketiga, bagaimana jubah kebenaran Kristus berhubungan dengan pekabaran dari bait suci yang sepenuhnya tentang Allah yang mengampuni dan membersihkan orang yang bertobat? Seberapa dalam pemahaman Anda mengenai keindahan dan kekayaan pesan ini? Ringkasan, mengakui dosa-dosa kita sebagai tanggapan terhadap dorongan Roh Kudus dan menyerahkan diri melalui pertobatan adalah bagian penting dalam memiliki hubungan yang hidup dengan Allah. Mengetahui bahwa kita diampuni sepenuhnya dan diselimuti oleh jubah kebenaran Yesus adalah pengalaman yang paling mengubah hidup bagi seorang manusia. Kita bukan hanya merasa beban dosa diangkat, tetapi juga merasakan kasih Allah menyelimuti kita saat kita ditarik lebih dekat kepadanya. Hal ini mengikat kita kepada Allah, memperkuat kita secara rohani, dan mendorong kita untuk mengasihinya dengan segenap keberadaan kita. Jadi, sehubungan dengan apa yang kita lihat tadi, diselimuti dengan kasih. Siapa yang menyelimuti dengan kasih? Dan siapa yang diselimuti dengan kasih? Kita diselimuti dengan kasih
Allah di saat kita datang kepadanya. Ingatlah, Allah menunggu kita. Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup di dalam doa. Yesus penebus tiada salah, membebaskanku dari dosa. Tiada terhingga kasih Tuhanku bagi engkau dan juga aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah kasih. Terima kasih untuk pelajaran hari ini, di mana kami dapat diingatkan betapa Engkau mengasihi kami dan betapa Engkau akan menerima kami walaupun kami telah jauh daripadamu dan kami menyadari akan apa yang kami lakukan dan berbalik kepadamu. Kiranya Engkau dapat terus memampukan kami ya Tuhan untuk terus datang kepadamu dalam keberadaan kami, apapun keberadaan kami. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau yang selalu menerima kami. Terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sahabat Jumat 5 Juni 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sahabat selanjutnya. Tuhan memberkati.